Rencanamu indah di dalam hidup kami. Kami melupakan apa yang di belakang kami, dan kami berlari kepada panggilan Tuhan. Sebab rencanamu indah dan tak terbatas oleh pikiran kami. Firman-Mu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami di dalam Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang memberkati kami seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema di kehidupan kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berkata, amin. 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 Terima kasih buat seluruh tim PW yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Salam dari Bapak Ibu Gembala Sidang yang tidak bisa bersama dengan kita, khususnya dari Ibu Gembala Sidang karena masih ada di Paris untuk mengerjakan segala tugas-tugas yang ada. Saya percaya pada hari ini kita semua akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan satu pun kita dilewatkan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini umat Tuhan, firman Tuhan dari kitab Galatia 5 dan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Matius 5 ayat 13 sampai 15. Di mana tema yang saya ambil pada hari ini adalah kehidupan kemerdekaan Kristen yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana ayat tema kita pada hari ini adalah dari kitab Galatia 5 ayat 1. Saya akan bacakan kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita atau tab kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya bacakan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Agustus ini adalah bulan perayaan hari kemerdekaan daripada bangsa kita. Makanya temanya saya buat adalah kehidupan kemerdekaan Kristen yang sejati. Nah, hari ini kita mau lihat kehidupan daripada kemerdekaan orang Kristen yang sejati itu seperti apa sih? Apakah kita karena sudah merdeka bebas untuk melakukan segala sesuatu atau tidak? Kita mau lihat. Yang pertama adalah kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Kita mau lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana banyak orang mengartikan kemerdekaan itu adalah bebas melakukan apa saja. Karena dia berpikir, setelah aku ditebus oleh Tuhan, setelah aku ditebus dari dosa, aku bisa bebas melakukan apa saja. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kemerdekaan Kristen itu berbeda. Kemerdekaan kita itu di dalam Tuhan sungguh sangat berbeda. Walaupun kita sudah ditebus, walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita tidak bebas melakukan apa saja Bapak Ibu. Dikatakan Paulus berkata mengingatkan jemaat yang ada di dalam Galatia ini. Supaya apa? Kristus yang sudah membebaskan mereka dari belenggu dosa. Bukan untuk hidup selamanya. Tetapi supaya mereka hidup dalam kasih dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Galatia 5 ini judulnya aja sudah kemerdekaan Kristen. Tetapi di ayat 16 sampai 26 itu adalah hidup menurut daging atau roh. Yang mana yang harus kita pilih Bapak Ibu? Hidup di dalam daging atau di dalam roh. Pilihan ada sama kita. Apakah kita hidup menurut daging atau roh? Tetapi hendaknya kita memilih di dalam roh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang merdeka dalam Kristus adalah orang yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, atau tidak lagi diperbudak oleh tekanan dunia ini. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ada banyak tekanan-tekanan dunia, ada banyak hal-hal yang menekan kita, ada banyak yang membuat kita takut, ada banyak yang membuat kita khawatir. Orang-orang yang berusaha sulit. Orang-orang yang bekerja khawatir bagaimana nanti untuk kedepannya. Tetapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi arti dari merdeka adalah bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan untuk taat kepada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab bisa kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16. Penjara tidak bisa merampas kebebasan mereka. Hari ini mungkin kita diperhadapkan Bapak Ibu kepada tekanan-tekanan dunia ini. Kita bisa melihat dengan adanya situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Kita mungkin merasa takut dan khawatir. Bagaimana nanti? Bagaimana besok? Apa yang akan terjadi? Kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu kami meminta, gereja Tuhan meminta supaya kita semua jemaat Tuhan membawa bangsa ini kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita kepada Tuhan, berdoa di setiap doa-doa pribadi kita. Ayo Bapak Ibu, mari kita bawa bangsa ini. Supaya apa? Supaya bangsa ini ada di dalam keselamatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, Paulus dan Silas
Mereka terbelenggu di dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak membuat, itu tidak merampas kebebasan mereka untuk mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun mereka terbelenggu, tetapi jiwa mereka tidak terbelenggu. Mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pun bisa ya, dimampukan Tuhan kita ya Bapak Ibu, supaya kita bisa, walaupun kita saat ini banyak mengalami tekanan, banyak mengalami persoalan, atau mungkin kita mengalami ketakutan, tetapi jiwa kita, roh kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi arti dari merdeka adalah bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan untuk taat kepada Tuhan. Untuk bisa menjadi taat kepada Tuhan ada Bapak Ibu tidak bisa dengan instan. Tapi kita harus melalui proses demi proses Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita pun sedang ada mengalami proses pada hari ini, mari tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Nah, yang kedua adalah hidup merdeka membawa transformasi. Katakan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 adalah menekankan bahwa kemerdekaan sejati membuat kita mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa sampai di tahap ini, untuk bisa kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu tidak mudah. Itu perlu proses Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai pada hari ini Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, ayo tetap setia di dalam Tuhan. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada proses yang kita alami, dan memang harus terjadi proses itu, mari tetaplah setia di dalam Tuhan. Karena apa? Untuk bisa kita memberikan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan itu tidak mudah, tidak instan Bapak Ibu. Saya percaya kita ada sampai di detik ini pun tidak instan. Tentu ada proses yang kita alami, tentu ada bentukan yang kita alami. Mungkin juga kita sudah membayarnya dengan banyak air mata, banyak bertelut dalam Tuhan, banyak berlutut, banyak berdoa, banyak berseru di dalam Tuhan. Jadi kalau kita saat ini mengalami bentukan, mengalami Bapak Ibu persoalan, ayo mari tetap setia di dalam Tuhan. Karena apa? Supaya kita menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dan dunia selalu menekan orang percaya agar ikut arusnya. Arus dunia ini apa Bapak Ibu? Tentu yang berlawanan dengan firman Tuhan, yaitu cinta uang, kompromi. Tetapi orang yang merdeka dalam Kristus justru berani berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran. Meski kita harus menghadapi resikonya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu akan ada resiko-resiko yang akan kita alami. Seperti Paulus dan Silas tersebut. Seperti yang di atas. Ada resiko yang harus kita alami. Walaupun berani menyatakan kebenaran, mereka dipenjara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terbelenggu, tapi mereka tidak diam. Jiwa mereka tidak terbelenggu. Roh mereka terus menyembah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dunia tidak sedang baik-baik saja. Bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang didorong untuk masuk dalam arusnya. Cinta akan uang, kompromi, gak apa-apalah. Cincailah kita. Tapi kita harus berkata kepada diri kita, kepada Tuhan. Kita harus menjaga integritas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berani berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran, meski kita harus menghadapi risikonya.
Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Tuhan yang memampukan kita. Karena apa? Kita ada sampai pada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mampu. Paulus dan Silas bisa seperti itu, bisa terus menyembah kepada Tuhan walau mereka tubuhnya terbelenggu, karena mereka terhubung kepada Tuhan Bapak Ibu. Mereka tidak akan mampu kalau mereka tidak terhubung kepada Tuhan. Caranya kita terus terhubung kepada Tuhan apa Bapak Ibu? Tidak ada cara lain selain kita setia baca firman Tuhan setiap hari. Kita bersyukur gereja Tuhan difasilitasi dengan adanya pendalaman Alkitab Clear Sight. Senantiasa setiap hari kita diingatkan untuk baca firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayo setia baca firman Tuhan, setia kita. Karena itulah firman Tuhan itulah yang menjadi senjata kita supaya apa? Supaya kita senantiasa bisa terhubung kepada Tuhan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tanpa firman-Nya, tanpa kita mengenal Tuhan, kita nggak bisa mampu. Tanpa kita percaya, mengenal Tuhan, kuat dalam Tuhan, terhubung di dalam Tuhan, kita nggak bisa berani berkata iya pada kebenaran, kepada dosa. Kita pasti akan kompromi. Tapi kalau kita terhubung senantiasa kepada Tuhan, Tuhan mampukan kita untuk berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran, meskipun harus ada resiko yang kita harus hadapi. Mari kita setia dalam Tuhan ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Setia baca firman Tuhan ya Bapak Ibu. Cuman satu pasal satu hari Bapak Ibu. Supaya itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita walaupun mengalami rasa takut, walaupun terbelenggu dengan situasi kondisi saat ini Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh Silas. Tapi senantiasa mereka terhubung kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada firman Tuhan yang senantiasa bisa kita baca setiap saat dalam handphone kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya apa? Senantiasa kita terhubung kepada Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Supaya kita semua umat Tuhan yang ada pada saat ini setia di dalam Tuhan, dimampukan Tuhan kita untuk kita bisa hidup berkenan di dalam-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu Indonesia tidak akan semakin lebih baik. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Tapi kalau ada firman Tuhan, ada firman Tuhan yang menguatkan kita, kita bisa mampu melewati hari-hari hidup kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi bagian yang kedua ini adalah hidup merdeka membawa transformasi. Ayatnya tadi ada di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2, di mana menekankan bahwa kemerdekaan sejati membuat kita mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Dimampukan Tuhan kita ya Bapak Ibu untuk kita bisa berkata tidak pada dosa dan ya pada kebenaran. Haleluya. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah Bapak Ibu, yang pertama adalah Daniel dan teman-temannya, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka memilih tetap setia kepada Tuhan, walau mereka ditekan untuk ikut sistem dunia, menyembah Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tetap memilih untuk tidak kompromi. Karena apa Bapak Ibu? Daniel itu adalah salah satu orang pintar yang ada di dalam pemerintahan daripada Nebukadnezar. Kalau Daniel memilih untuk kompromi, untuk menyembah daripada Raja Nebukadnezar, pasti dudukannya atau pasti posisinya akan aman. Tetapi dia memilih untuk tidak kompromi. Dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daniel dan teman-temannya memilih untuk tetap tidak menyembah, tidak kompromi dengan dunia ini, Tuhan mengangkat mereka
walaupun dimasukkan kepada dapur peleburan api, tetapi kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami apa-apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk kita senantiasa untuk hidup, untuk tidak kompromi dengan dunia ini. Amin Bapak Ibu, dimampukan Tuhan kita, ditolong Tuhan kita. Nah, yang kedua yang kita lihat adalah Nelson Mandela. Di mana Nelson Mandela ini dipenjara selama 27 tahun. Walaupun secara tubuh, secara fisik terbelenggu, tetapi jiwanya merdeka, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tetap menyuarakan kebenaran. Jadi walaupun tubuhnya terbelenggu, dipenjara, tetapi jiwanya merdeka, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah dipanggil jadi garam dan terang. Dipanggil jadi garam dan terang. Ibu-ibu tahu pasti fungsi atau kegunaan daripada garam. Ya, selain garam itu mengenakan, membuat masakan kita enak, ada lagi fungsi daripada garam. Sekalipun mungkin di antara kita ini kalau memasak memakai kadar garamnya kecil atau sedikit karena mungkin ada hal-hal yang perlu dihindari, tetapi fungsi daripada garam itu sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat Yesus berkata, kita adalah garam dan terang di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15. Artinya, kemerdekaan Kristen bukan hanya dinikmati pribadi, tetapi untuk memberi dampak. Jadi garam itu selain memberikan makanan kita supaya enak, dia mencegah kebusukan. Ya, ibu-ibu tentu tahu ketika kita membersihkan ikan atau daging, kita campur dengan garam lalu kita masukkan ke kulkas supaya apa? Supaya ikan atau daging itu tidak cepat busuk. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen harus berani mencegah kejahatan dan ketidakadilan di sekitar kita. Jadi kita harus berani mencegah kejahatan atau ketidakadilan di sekitar kita walaupun itu kecil Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya adalah kita sebagai terang. Terang itu tujuannya adalah untuk menyingkapkan kegelapan. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam suatu kegelapan atau mungkin mati lampu di rumah kita, kita menyalakan lilin, padahal lilin itu kecil, tetapi dengan terang yang kecil itu bisa terlihat dari kegelapan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kecil tapi terlihat. Jadi kehadiran kita harus membawa kejelasan, kejujuran, dan harapan di tengah dunia yang gelap. Sekalipun kecil kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu di sekeliling kita itu sangat berdampak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti lilin yang tadi kecil tapi sangat berdampak di tengah-tengah kegelapan. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita berikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di lingkungan kita, di sekitar kita, itu akan sangat berdampak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Karena sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita berikan, itu pasti bisa memberikan dampak di sekeliling kita. Amin. Tuhan menolong kita Bapak Ibu untuk kita dimampukan untuk bisa menjadi garam dan terang di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ada contoh yang bisa kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang mungkin aktif di dalam sosial media khususnya dalam TikTok, ya ini sangat viral Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Hansip Bapak Suroso bersama dengan Bapak KDM, Menteri daripada Jawa Barat, Gubernur daripada Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ceritanya atau kisah ini ada di Jawa Tengah. Jadi ada pertemuan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan
Nah, Bapak Suroso ini menjaga ada di persimpangan jalan, ya. Jadi dia ada di situ untuk menjaga supaya apa? Supaya ketika nanti para pejabat-pejabat itu datang bisa diarahkan sehingga tidak nyasar. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan Bapak KDM ini mencoba untuk menawarkan lah ya, untuk membuat supaya apakah Bapak Suroso ini betul-betul memang mengerjakan tanggung jawabnya. Nah, Pak KDM menawarkan uang kepada Pak Suroso ini supaya dia bisa meninggalkan tempat dia bertugas. Karena menurut Bapak KDM, ya, para pejabat itu sudah punya Google Map, jadi bisa tahu nggak bakalan nyasar gitu. Ya, tetapi Pak Suroso ini memilih untuk tetap mengerjakan tanggung jawabnya di tempat itu. Karena memang dia ditempatkan di situ oleh kepala dusunnya atau dan juga Pak Camat untuk bertanggung jawab. Dikasih uang kalau saya tidak salah 2,5 juta, tapi dia tidak mau Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab untuk mengerjakan daripada tugasnya. Dia seorang Kristen Protestan Bapak Ibu, dan menurut informasi di lingkungan itu cuman dia yang Kristen. Tetapi dia dikenal sangat baik di lingkungannya. Dan saya tidak salah anaknya perempuan itu ada sekolah di IPB. Jadi kita melihat daripada Pak Hansip Suroso ini yang betul-betul memiliki integritas di dalam mengerjakan tugasnya. Berbeda dengan yang di sampingnya ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Bapak Ibu kenal ya siapa itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dulu waktu beliau ini lagi sedang viralnya di dalam mengatakan supaya hukum mati para koruptor, saya sedikit senang gitu. Karena apa? Ada pemimpin yang muncul ya yang menyatakan dirinya orang percaya kepada Tuhan untuk menyatakan hal kebenaran. Ternyata tidak lama Bapak Ibu dia juga tertangkap. Jadi kadang kita berpikir kepada siapa lagi kita harus percaya, kepada pemimpin yang seperti apa lagi kita percaya. Tetapi kita tetap optimis ya jemaat Tuhan. Pasti ada pemimpin di tengah-tengah legislatif, judikatif, eksekutif ini yang masih memiliki hati nurani yang murni, yang masih ingin membangun bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Inilah yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya munculkan para pemimpin-pemimpin yang betul-betul memiliki hati nurani yang murni, yang membangun bangsa ini untuk semakin lebih baik. Tidak memperkaya diri mereka sendiri, tidak memperkaya keluarga mereka sendiri. Kita melihat yang di sampingnya itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia berkata dia orang percaya. Dari namanya saja kita mengenalnya Bapak Ibu. Tetapi integritasnya tidak mencerminkan sebagaimana dia anak Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana perbedaan dari kedua contoh ini, dari Bapak Suroso dan juga Pak Wamen Naker kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang saat ini dia berkata segala para koruptor harus dihukum mati. Ternyata tidak lama Bapak Ibu dia juga tertangkap. Jadi kita melihat bagaimana bangsa kita ini harus perlu kita doakan. Pemimpin-pemimpin yang tadinya kita berharap supaya mereka juga dipakai Tuhan di tengah-tengah bangsa ini untuk membawa perubahan, membawa terang, membawa garam itu, membawa transformasi itu. Ternyata mereka juga tidak bisa kita harapkan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memunculkan, sekalipun mereka, para pemimpin-pemimpin yang ada ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka masih memiliki hati nurani yang murni untuk bisa membangun bangsa kita Indonesia. Inilah yang menjadi doa kita umat Tuhan. Jangan pernah kita menyerah ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun kita melihat pemimpin yang seperti apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan menolong kita supaya apa? Jangan pernah menyerah, berdoa kepada bangsa ini, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Di setiap doa-doa daripada Bapak Ibu, di doa pribadi Bapak Ibu, bawa bangsa kita ini kepada Tuhan. Setiap malam kita ada doa Bapak Ibu, dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 malam secara online. Ayo join Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Kita berdoa, mendoakan bangsa ini, mendoakan keluarga kita, mendoakan pribadi kita, mendoakan jemaat ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita semua ada tetap dalam anugerah Tuhan. Supaya kita semua mengalami kebangunan rohani. Dimampukan Tuhan kita melewati hari-hari hidup kita. Dimampukan Tuhan kita untuk kita bisa tetap ada di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua hidup di dalam integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita ya. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang kita sembah itu, yang sudah memanggil kita Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, dimampukan Tuhan kita untuk bisa menjadi membawa transformasi di setiap lingkungan di mana kita ada. Kita telah dimerdekakan. Kemerdekaan sejati itu sudah ada yang kita terima dalam Kristus. Supaya hidup kita ini membawa transformasi dan dimampukan Tuhan kita untuk kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah sekolah, pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, di mana Tuhan menempatkan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu melimpahi kita dengan segala kekuatannya, memberikan kita kekuatannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita ada sampai pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Gak ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah ya Bapak Ibu kalau kita masih ada sampai pada hari ini. Tapi kiranya kita ketika kita ada Bapak Ibu, ketika nanti Tuhan itu datang untuk kedua kalinya, ditemukan Tuhan kita sedang mengerjakan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bangga kita ya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bangga kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tetap percaya ya Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini umat Tuhan yang diberkati. Pertama adalah saudara-saudaraku, kemerdekaan sejati tidak bisa dirampas dunia ini. Karena sumbernya adalah Kristus sendiri. Jangan takut kepada manusia atau situasi. Ingat, penjara tidak bisa mengurung terang Kristus. Tekanan dunia tidak bisa memadamkan kasih Tuhan. Dalam Kristus kita adalah orang-orang merdeka yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang dikasih oleh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan karena hebat kita. Karena itu tetaplah berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus. Biarlah hidup kita jadi garam dan terang. Karena itulah panggilan kita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua umat Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan